Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita semua. Saudaraku, kembali kita berjumpa dalam sapaan firman Tuhan sesuai dengan Nats Almanak Gereja Kalimantan Evangelis di hari ini Rabu 19 Mei 2021. Saya Vikaris Randu Wijayanto mengajak saudara-saudari sekalian untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-24 dengan judul perikop duka cita yang mendahului kemenangan. Mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan bacaan firman Tuhan ini dan bersama-sama merenungkannya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, di mana pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan dan merasakan sukacita kehidupan yang Engkau berikan. Dan biarlah ya Bapa, kami bersama-sama pada saat ini meluangkan waktu kami untuk merenungkan sapaan firman-Mu di tempat kami masing-masing dan di waktu yang berbeda di mana kami berada pada saat ini. Dan oleh karena itu ya Bapa, berbicaralah, karena kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tinggallah sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggallah sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kepada murid-muridnya Tuhan Yesus mengatakan tentang sesuatu, keadaan, atau waktu yang sama. Atau kita bisa lihat adalah kata tinggal sesaat. Namun kita juga melihat di mana Tuhan Yesus menunjukkan akhir yang bertolak belakang. Di mana kamu tidak melihat aku dan kamu akan melihat aku. Maksud dari perkataan Tuhan Yesus ialah bahwa sesaat dia akan mengalami penderitaan. Dan ketika kematian menjemput, para murid tidak akan melihatnya lagi. Suatu keadaan waktu yang menunjukkan pada kekuasaannya yang melampaui segala-galanya. Di saat inilah duka cita melanda. Dan sesaat setelah kematiannya, yaitu dalam kebangkitannya, para murid akan melihatnya kembali. Suatu waktu yang menunjukkan pada kekekalan Tuhan. Di saat inilah sukacita merebak dan melingkupi seluruh umat manusia. Sesaat namun kekal. Sesaat Tuhan Yesus harus menderita dan mati. Namun dalam sesaat pula maut dikalahkannya dan ia pun bangkit. Sesaat yang menciptakan kepercayaan secara utuh dan lengkap yang menghantarkan kita kepada kekekalan yang abadi. Saudara-saudaraku, berhati-hatilah dengan kata sesaat
yang dunia tawarkan. Memang dalam sesaat kita bisa memiliki kenikmatan di dalam dunia, tetapi akan berakhir pada penyesalan, bahkan kebinasaan yang kekal. Saudara-saudaraku, dan pada saat ini ada begitu banyak orang yang mengharapkan sukacita. Tentu kita semua mengharapkan sukacita. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, tidak ada orang di dunia ini yang ingin mengalami duka cita terlebih dahulu untuk memperoleh sukacita itu. Namun, jika sukacita yang dimaksud Tuhan Yesus adalah duka cita yang diubahkan Allah menjadi sukacita, maka sebagai murid Kristus, kita harus menanggung duka cita terlebih dahulu, baru kita mengalami sukacita. Kebenaran ini digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti perumpamaan seorang ibu yang akan melahirkan bayinya. Ibu harus menanggung rasa sakit terlebih dahulu saat melahirkan. Sesudah itu, ia dapat bersukacita, yakni saat ia melihat dan menggendong bayinya. Seperti itulah derita dan kesedihan dalam hidup murid-murid Tuhan. Ada rasa sakit untuk seketika waktu lamanya, tetapi rasa sakit itu diubahkan ke dalam sukacita yang kekal. Sukacita kita sebagai orang Kristen bukan ditentukan dalam rasa untuk memiliki segala sesuatu yang kita inginkan, tetapi seharusnya kita harus bersukacita karena kita membutuhkan Allah dan mengalami bagaimana hidup kita dipuaskan oleh Dia. Sukacita semacam itu adalah sukacita yang kekal, yang hanya kita dapat dan kita miliki bila kita berpaut pada Kristus, Sang Hidup, dan Kristus yang empunya kehidupan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena kami boleh diajarkan untuk tinggal dalam kasih-Mu. Terima kasih karena Engkau tetap memberikan kami kekuatan hingga kami mengalami penderitaan dan duka cita. Dan ajarkanlah kami ya Bapa untuk tetap bersyukur senantiasa kepadamu, agar setiap duka akan terganti menjadi suka. Setiap derita akan terganti menjadi kemenangan. Dan ajarkanlah kami ya Bapa untuk memiliki sukacita yang kekal di dalam-Mu saja. Hari ini kami bersyukur karena di waktu dan tempat kami berada masing-masing pada saat ini, kami seluruh sidang jemaat-Mu dari berbagai kalangan boleh mendengarkan sapaan firman-Mu. Diberkatilah kami dalam segala hal yang boleh kami lakukan. Kami memohon kepadamu ya Bapa, kiranya dalam segala pergumulan dan dalam segala sakit penyakit kami, Engkau Tuhan turut bekerja memulihkan keberadaan kami. Segala aktivitas kami pada hari ini kami memohon Engkau Bapa senantiasa memberkati dan menyertai. Secara khusus ya Bapa, pada saat ini kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu di Jemaat GKE Tahujan Ontu. Kiranya Engkau memberkati setiap warga jemaat di sana dalam segala pergumulan mereka, dalam segala pekerjaan mereka, serta apapun yang mereka lakukan pada saat ini. Senantiasa Engkau berikan mereka kesehatan dan kekuatan, rasa kedamaian, rasa cinta kasih dan kesetiaan di dalam masing-masing keluarga. Kiranya senantiasa Tuhan lingkupi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Pun pula pada pelayan-Mu di Jemaat Tahujan Ontu, para pendeta, para majelis, penatua dan diakon, kiranya senantiasa Tuhan berkati dan seluruh orang yang terlibat dalam pelayanan-Mu di sana. Dan kami juga menyerahkan kiranya segala program jemaat senantiasa Tuhan Kau campur tangan di dalamnya, agar memberikan hikmat kepada masing-masing orang yang bekerja di ladang-Mu. Dan kiranya juga Bapa sertai agar dapat realisasi sesuai dengan harapan mereka bersama untuk kemajuan pelayanan di Tahujan Ontu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini seru doa kami. Doa ini kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, selamat menjalankan segala aktivitas kita pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dan kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.